안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 6, tata bahasa, kata hubung, karena. Nah, kata hubung yang pertama adalah karena. Ada berapa rumus karena? Ada 3 ya. Yang A karena informal. Berarti ada berapa informal? Informal ada 3. Yang pertama untuk predikat vokal terakhir A dan O ditambah aso. Ditambah apa? Aso. Terus yang kedua untuk rumus informal karena predikat vokal terakhir selain A dan O ditambah O, oso. Ditambah apa? Oso. Yang ketiga untuk predikat berakhiran ada, bukan otomatis berubah menjadi heso. Berarti untuk rumus karena informal ada berapa? Ada 3. Yang pertama aso. Yang kedua oso. Terus yang ketiga oke, heso. Coba diulang sekali lagi, Sri Prianto. Untuk karena informal ada 3. Yang pertama predikat berakhiran vokal terakhir ditambah a dan o ditambah aso. Yang kedua predikat vokal terakhir selain a dan o ditambah aso. Yang ketiga ada bukan menjadi heso. Oke, berarti untuk rumus informal itu dari awal kemarin ya sampai hari ini tetap ya. Jadi predikat vokal terakhir A dan O ditambah A gitu ya. Predikat vokal terakhir selain A dan O ditambah O. Kemudian predikat berakhiran hada menjadi he. Kemudian ditambahkan so. Jadi asa, oso, heso itu selain berarti karena untuk informal juga berarti lalu atau kemudian ya. Bisa juga berarti dengan, tapi nanti aja. Terus yang B untuk karena formal ada berapa? 2. Untuk karena formal ada 2. Ini bersyarat ya. Jadi untuk predikat yang berakhiran konsonan ditambah nikah. Ditambah apa? Nikah. Kemudian yang kedua untuk predikat vokal atau real ini satu paket ya. Ditambah nikah. Jadi nanti kalau huruf terakhirnya real maka realnya hilang, itu udah otomatis ya. Berarti untuk karena yang kedua formal ada berapa? Ada 2. Yang pertama yang kedua oke. Sekali lagi diulang untuk Roni. Karena formal ada berapa? 2. Yang pertama yang kedua oke. Nah ini nanti masih ditambah kalimat yang kedua ya. Karena ini kata hubung, ini juga sama. Ditambah kalimat yang kedua, kalimat yang kedua, kalimat yang kedua. Kalimat kedua polanya bisa SPOK juga, maksudnya kayak gitu ya. Terus yang ketiga untuk karena tanpa syarat, nggak peduli mau vokal terakhir A dan O selain A dan O atau hada, nggak peduli mau konsonan atau vokal. Di sini yang membedakan
adalah untuk predikatnya, ya. Itu kalau kata kerja atau kata sifat yang kemarin sudah dihafal itu ya, ditambah, ini yang pertama ya, predikat untuk kata kerja atau kata sifat pertama ditambah kita mune. Nah, ini enggak selalu di kalimat pertama, di bagian akhir juga bisa ya ditambahkan kita mune. Jadi penggunaan kita mune di akhir kalimat setelah predikat, misalnya gitu. Paham ya? Jadi ya bisa kalimat satu, bisa kalimat yang kedua, gitu ya. Terus untuk predikat kata benda ditambah apa? Temune. Ditambah apa? Temune. Nah, ini tadi dibaca apa? Kita muni. Kayaknya ditambah temune. Nah, kemudian karena yang lain itu masih ada ya, seperti iraso, kemudian barame, kemudian apa lagi? Tok kuning kayak gitu ya. Jadi ya berkat karena masih banyak. Ini saya tambahkan aja untuk karena yang lain. Berarti ya predikat. Kalau berakhiran konsonan ditambah iraso, kemudian ditambah kalimat yang kedua. Kemudian untuk predikat yang berakhiran vokal atau real ditambah raso. Terus ada lagi karena itu barame juga bisa ya. Kalau barame itu penggunanya apa? Kata benda. Jadi kalau untuk yang barame itu predikatnya ya bisa kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata benda juga. Nah, itu ditambah barame. Kalau baram itu angin, kalau barada mengharap. Nah, di sini ada barame kayak gitu ya. Kemudian ditambah kalimat yang kedua. Nanti kalau sudah masuk ke buku atau soal pasti akan ketemu kosakata seperti ini ya. Jadi kalimat-kalimat ini semuanya berarti karena, paham ya? Cuma kalau di buku kita baru memberikan yang ABC ya. Yang DE itu belum, karena nanti juga akan ketemu di materi ya, di buku modul. Kalau diberikan di awal secara keseluruhan khawatirnya bingung masih gitu ya, atau terlalu berat untuk menghafalnya. Tapi nggak apa-apa, sekalian aja ditulis, dikumpulkan, dirangkum maksudnya seperti itu. Paham ya? Berarti untuk rumus kata hubung karena yang versi lengkap ada berapa? 5. Ada 5 ya. Untuk yang A informal terdiri dari tiga rumus ya. Untuk yang pertama predikat vokal terakhir A dan O ditambah aso, kemudian ditambah kalimat yang kedua. Terus yang kedua untuk predikat vokal terakhir selain A dan O ditambah selain A dan O itu ada huruf apa? I, U, O, E, O sama yo. Kemudian yang ketiga untuk predikat berakhiran ada menjadi eso, gitu ya. Terus untuk karena formal ada berapa? 2. Untuk yang pertama predikat berakhiran konsonan ditambah nikah, kemudian ditambah kalimat yang kedua. Terus yang kedua predikat berakhiran vokal atau real ditambah nikah, kemudian ditambah kalimat yang kedua. Terus yang ketiga untuk predikat ya, kata kerja atau kata sifat ditambah kita muni. Kalau ini biasanya di akhir ya, di akhir kalimat. Jadi tidak diikuti kalimat berikutnya. Kalau sudah kita muni titik biasanya gitu ya. Setelah ini titik baru kalimat berikutnya. Terus untuk predikat kata benda ditambah apa? Temune. Nah, ada tambahan lagi untuk
kosakata yang juga berarti karena ada iraso dan raso. Terus ada juga barami, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yakin? Nah, kapan dipakai informal, kapan dipakai formal? Di awal, terus informalnya dipakai kapan? Di akhir. Di akhir. Di akhir gimana? Di akhir kalimat pertama. Yang pasti karena itu predikat. Kalau predikat itu pasti di akhir untuk kalimat pertama, karena ini kata hubung, berarti menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Nah, maksud saya begini ya. Untuk catatan diperhatikan. Jadi karena formal itu umumnya dipakai ketika ada urutan waktu ya, atau kegiatan, sebab akibat. Jadi menggunakan asa, oso, eso, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk karena informal ini balik ya. Yang kedua untuk karena formal itu dipakai ketika ada perintah, ajakan, larangan, dan juga keharusan. Paham ya? Jadi kalau nanti di kalimat itu ada sebab akibat, urutan sebuah proses waktu ya, umumnya biasanya menggunakan karena informal. Kemudian kalau dalam kalimat itu nanti ada perintah, lah, silahkan, kayak gitu ya, ajakan, mari, ayo, kemudian ada larangan, jangan, dan keharusan ya, hamnidah, yahyo, itu baru menggunakan formal, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan, karena nanti di dalam soal 4 jawaban 1, 2, 3, 4 itu ada asa, oso, nikah sama nikah, gitu ya. Nah, kamu harus tepat memilih kosakata yang dimasukkan pada bagian yang kosong, karena kalau salah memilih walaupun sama-sama karena nanti juga salah. Bisa dipahami ya? Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.